Saat yang saya tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Selamat pagi dari Alisan. Saya mau mencoba salah satu ekstrim sport yang ada di sini, yaitu river trekking. Petualangan saya kali ini terasa berbeda. Saya akan menjelajahi negeri naga kecil di Asia. Selamat datang di Taiwan. Taman Nasional Alishan jadi tujuan pertama saya. Bertualang ke Taman Nasional Alishan tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati salah satu pesona keajaiban di sini. Apalagi kalau bukan sunrise atau matahari terbit. Saat yang saya tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Selamat pagi dari Alisan. Sekarang pukul 7 di sini. Saya mau menikmati pemandangan alam yang sangat indah, yaitu matahari terbit. Tapi memang kalau di sini beda sekali sama sunrise yang pernah saya temui sebelumnya. Biasanya itu jam-jam 5 atau jam 6 itu saya udah standby. Tapi kalau di sini jam 7 baru muncul, karena kalau di musim hujan, apalagi dia akan munculnya lebih lama lagi. Jadi nggak heran kalau misalnya saya harus menunggu beberapa saat untuk melihat mataharinya timbul. Tetapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya sangat beruntung bisa melihat sunrise dari sini. Karena tidak ada yang menjamin bisa menyaksikan matahari terbit setiap harinya, terutama di musim dingin. Ada perbedaan ketika sunrise selama musim dingin. Matahari terbit lebih mengarah ke sisi kanan. Dan di musim panas, matahari mengarah ke kiri dari tempat saya ini. Sunrise kali ini menjadi penyemangat saya untuk melanjutkan petualangan di Taiwan. Fajar sudah mulai terlihat. Inilah detik-detik saya merasakan kehangatan, karena dari tadi saya nungguin mataharinya muncul. Itu suhunya mencapai 7 derajat Celcius. Coba bayangin betapa dinginnya. Sekarang mataharinya sudah muncul dan memberikan sedikit kehangatan untuk saya. Ada satu burung yang bisa kita lihat secara dekat di Taman Nasional Alishan. Namanya Mikado Pheasant atau burung Mikado. Habis melihat sunrise, ini saya mau melihat salah satu burung yang menjadi endemiknya, khususnya di Taman Nasional Alishan. Dan katanya nggak terlalu jauh jaraknya dari tempat sunrise yang tadi. Nah, ini adalah salah satu burung endemiknya di Taman Nasional Alishan, namanya Tiji. Nah, ini adalah burung yang menjadi ikonik di kota Taiwan, dan juga ini saya momennya sangat langka sekali bisa mendapatkan burung dengan jarak yang sedekat ini. Ini lumayan dekat jaraknya, sekitar cuma 1,5 meter. Dan ini kita nggak bisa berisik, karena kalau misalnya kita melakukan pergerakan yang cukup mengganggu dia, dia akan pergi tuh, seperti itu. Burung ini cenderung menyendiri atau ditemukan berpasangan. Sifatnya tenang, namun tetap waspada. Biasanya mereka bisa menerima keberadaan manusia untuk mengamatinya dari dekat. Biasanya ditemukan di hutan konifer dan hutan campuran, antara semak dan bambu yang lebat, dan pada ketinggian 1.600 dan 3.300 meter di atas permukaan laut. Dia udah mulai ngumpet karena
itu tadi kalau misalnya kita melakukan pergerakan yang agak mengganggu dia akan malu, terus akan ngumpet di bagian-bagian pohon situ. Kalau saya lihat dari bagian belakangnya, bagian ekornya atau buntutnya, cantik banget, dia punya garis-garis hitam putih. Burung Mikado dihormati sebagai burung nasional Taiwan dan sering disebut lokal sebagai Raja Kabut. Petualangan saya kali ini masih mengeksplor panorama alam negara berjuluk Naga Kecil Asia. Tujuan pertama saya yaitu ke Hualien. Ada banyak kegiatan yang menarik di dekat kota Hualien. River trekking atau menelusuri sungai. 1, 2, 3, Hari ini petualangan saya sangat amat spesial. Jadi sebenarnya saya mau menuju ke salah satu taman nasional, yaitu namanya Taroko. Tapi sebelum ke sana, saya mau mencoba salah satu ekstrim sport yang ada di sini, yaitu river trekking. Nah, trekking di sini bukan seperti biasanya saya di hutan, tapi melainkan di sungai. Nah, sungainya ini namanya Sanchan dan pemandangan di belakangnya, lihat dong, ini indah sekali. Banyak pegunungan. Kalau di sini nama pegunungannya adalah Platan Mountain. River trekking saat ini menjadi salah satu kegiatan petualangan yang cukup digemari. River trekking pertama kali dikembangkan di Jepang. Kombinasi hiking, bouldering, dan memanjat di dalam juga di atas aliran sungai. Kegiatan river trekking berasal dari bahasa Jepang, yaitu Kanazawa Tank, yang artinya memanjat sepanjang lembah. Untuk bisa mencapai lokasi sungai untuk trekking, ini kita juga memilih sungainya. Kita harus jalan dulu di pinggir sungai seperti ini sampai kita menemukan spot yang benar-benar bagus dan juga aman untuk kita lewati. Ini rame-rame untungnya karena seru sekali. Olahraga ini termasuk kegiatan yang menyenangkan, aman, dan dapat dilakukan oleh semua orang dari segala usia. Butuh waktu 2 jam untuk sampai ke spot tujuan. Dengan peralatan keselamatan dan pelatih berpengalaman, saya dapat menikmati arus sungai yang sebening kristal saat berjalan di hulu. Yeah, we need to go the river. Okay, but first go river. We need this. River. Kita udah sampai di lokasi untuk trekkingnya, dan memang kalau river trekking ini harus membutuhkan kerjasama dan juga banyak orang, karena setiap kita mau melakukan trekking atau menuju ke satu spot itu kita harus berpegangan tangan, dan ada tekniknya seperti ini. Gak sembarangan juga berpegangan tangannya supaya tidak ada yang cedera. Kita bakal seru banget, kita melawan arus, tetapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai Shenzhen terletak 15 km utara dari Hualien. Medan di dasar sungai cukup bervariasi. Terkadang saya harus berjalan atau berenang hingga melompat dari tebing. Bagi saya, belum berpetualang jika belum menyusuri alam dengan cara yang menguras tenaga. Kegiatan susur sungai ini sangat menguji adrenalin. Harus mengumpulkan keberanian untuk menebas jalur berbatu, licin dengan arus sungai yang sangat deras. Ini semakin kita berjalan, kita semakin mendapat obstacle yang sangat-sangat luar biasa. Arusnya makin deras dan juga airnya makin dalam, jadi kita harus pegangan kencang, berat. Kunci dari river trekking adalah ketenangan agar konsentrasi tetap terjaga. Suhu air tergolong dingin di sepanjang sungai ini. Wetsuit setebal 5 mm jadi kostum wajib olahraga ini. Selain memang ada teknik-teknik khusus untuk
melakukan river trekking ini, peralatan yang kita pakai pun harus selengkap mungkin. Seperti yang saya pakai, kita harus pakai helm, harus pakai pelampung, dan juga harus pakai booties dan juga wetsuit. Itu untuk melindungi tubuh kita dari pada saat kita nyebrang sungai, terus banyak batu-batuan, atau nanti ada kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi semua udah aman, kita juga jadi seru untuk menjalaninya. Ini kali pertama saya melakukan river trekking. Tantangan baru, medan baru. Jadi benar-benar harus memperhatikan arahan dari operator pemandu. Ini teknik lain lagi yang dilakukan kalau kita river trekking. Kita harus berenang supaya lebih tertantang lagi. Tak terasa, di depan saya sudah spot akhir dari river trekking kali ini. Dan wajib untuk mencoba sensasi terjun dari tebing tinggi mencapai 5 meter. Ini lagi-lagi kita bertemu dengan spot yang memang sudah ditentukan di river trekking ini. Jadi kita melompat dari atas sana, tebing sana, dan itu ketinggiannya mungkin sekitar hampir 5 meter lebih. Dan tadi udah dites juga untuk lebih safety-nya lagi. Melihatnya itu memang mudah untuk naik ke atas, cuma kalau misalnya kita nggak tahu tekniknya, itu susah dan juga licin, it's so hard. Jadi ini kita supaya lebih aman lagi akan diambilkan tali dari atas supaya lebih mudah kita naiknya. Karena ini batu-batuannya lumayan licin dan berlumut, jadi langkah kita juga harus tetap diperhatikan. Jantung berdebar kencang saat menoleh ke bawah. Di kala musim hujan seperti saat ini, debit air menjadi lebih tinggi. Praktis, tantangannya pun lebih menegangkan. Ini adalah waktunya saya untuk melompat ke bawah. Ini cukup deg-degan, walaupun jaraknya tidak seberapa. Cuma ketika kita lihat ke bawah, adrenalin kita benar-benar terpacu. Saya lagi deg-degan. Saya ngumpulin nyali dulu untuk bisa terjun ke bawah. Semoga saya bisa. Oke, like this. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Akhirnya saya berhasil untuk terjun dari atas sana, walaupun memang kelihatannya tidak begitu tinggi, cuma kalau kita rasain dari atas ngeliat ke bawah itu lumayan juga rasanya deg-degan. Dan sekarang giliran ya kita lihat seberapa besar nyalinya. Come on! Hey! How do you feel? I feel crazy Oh, yes, and you comfortable Yeah, and you are. no high. I want to more high. Oh, this is for me, it's too high. No, I Not want for more you. high. Wah, memang sudah terbiasa untuk melompat. Katanya dia dari ketinggian segini aja biasa aja katanya, kurang tinggi lagi. Kalau saya sih sudah cukup. Saya nggak butuh yang tinggi-tinggi lagi. Enough. Tetapi ikuti jejak saya. Jejak petualang. Seru dan menantang. Dua hal yang menggambarkan sepanjang perjalanan saya menyusuri Sungai Shenzhen. Akhirnya ini adalah step terakhir kita untuk river trekking. Jadi yang saya rasakan di sini memang gotong royong itu perlu diperlukan banget, dan juga kerjasama itu harus, apalagi dengan obstacle yang lumayan panjang dan susah. Tetapi ikuti jejak saya. Jejak saya.
Hen Hao He.